Shalom, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat malam, salam sejahtera buat saudara semua dimanapun saudara berada. Damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah senantiasa dalam hati dan kehidupan saudara semua. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari sama-sama kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur untuk berkat perlindungan Tuhan di sepanjang hari ini. Dari pagi hingga malam ini, Tuhan sudah menyertai setiap langkah kami, dan oleh karena kekuatan Tuhan, kami dapat melalui hari ini. Terima kasih Tuhan, untuk segala kemurahan, kasih setia dan kebaikan-Mu. Pada saat malam hari ini kami rindu untuk mendengarkan sabda firman-Mu. Berbicaralah ya Tuhan kepada setiap kami, urapi kami, dan buatlah kami mengerti akan apa yang menjadi isi hati-Mu. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat renungan kita pada saat ini terdapat di dalam Yohanes 14 ayat 26. Tertulis demikian. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Saudara yang dikasihi Tuhan, berbagai peralatan teknologi saat ini, seperti komputer, handphone, dan yang lainnya, dilengkapi dengan smart assistant yang memberikan panduan dan jawaban bila ada pertanyaan dari pengguna mengenai cara pemakaian produk teknologi yang dipakainya. Tujuan dari adanya smart assistant ini adalah untuk memberikan petunjuk dan tuntunan agar pengguna dapat memakai produk secara benar dan maksimal. Saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam diri kita ada pribadi yang lebih daripada smart assistant dalam produk teknologi. Pribadi itu adalah Roh Kudus yang penuh kuasa. Tuhan Yesus memberikan Roh Kudus-Nya kepada para murid-Nya dan juga termasuk kepada saudara dan saya untuk memberikan panduan bagaimana seharusnya kita menjalani hidup yang Tuhan karuniakan kepada kita. Kita semua manusia jelas tidak dapat berjalan sendiri di dunia yang gelap ini. Ada banyak tantangan, persoalan, masalah yang terjadi. Kita butuh tuntunan Tuhan, dan Tuhan tahu keterbatasan kita. Itu sebabnya saudara, Ia memberikan Roh-Nya kepada kita. Roh Kudus adalah Allah sendiri yang sehakikat dengan Bapa dan Tuhan Yesus Kristus. Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam bahasa Yunani, Roh Kudus disebut dengan kata Paraklete atau Parakletos, yang artinya pembela, penolong, pemberi kekuatan, dan pemberi penghiburan. Apa yang dilakukan oleh Roh Kudus di dalam kita dinyatakan Tuhan dalam ayat ini, yaitu mengajarkan dan mengingatkan akan setiap perkataan Tuhan. Dalam ayat ini, saudara, Roh Kudus disebut sebagai penghibur, karena seperti kehadiran Tuhan Yesus yang membawa pengajaran dan penghiburan bagi manusia, karena kasih, kuasa, dan belas kasihan-Nya, demikian jugalah yang dilakukan Roh Kudus dalam hidup kita. Karena Roh Kudus menyampaikan firman Tuhan kepada kita, dan firman Tuhan itu memberi kesukaan dan penghiburan di dalam hati kita. Mari kita perhatikan saudara, dalam Yeremia 15 ayat yang ke-16, di situ dikatakan, apabila aku bertemu dengan perkataan-perkataanmu, maka aku menikmatinya. Firman-Mu itu menjadi kegirangan bagiku dan menjadi kesukaan hatiku, sebab nama-Mu telah diserukan atasku, ya Tuhan, Allah semesta alam. Jadi nyatalah bagi kita saudara, mengapa Roh Kudus disebut sebagai penghibur? Karena Roh Kudus membawa firman Tuhan, mengingatkan kita akan perintah Tuhan, dan firman Tuhan yang dinyatakan kepada kita oleh Roh Kudus memberikan sukacita, memberikan penghiburan dalam hidup kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam masa pandemi ini ada seorang teman saya yang tidak keluar dari rumahnya selama berbulan-bulan. Ada banyak orang lain di dunia ini juga yang melakukan hal yang sama.
tinggal di rumah terus-menerus bisa menyebabkan kebosanan. Tapi tidak demikian halnya baginya, karena ada Roh Kudus yang memberikannya penghiburan dan kekuatan. Saudara yang terkasih, ada banyak kejadian yang kita alami di sepanjang tahun ini, yang mungkin membuat kita menjadi lemah, membuat kita kecewa, putus asa, membuat kita bersedih. Tapi Roh Kudus menguatkan kita kembali dan memberikan semangat yang baru, serta penghiburan. Mari saudara yang dikasih Tuhan, kita bersyukur senantiasa karena Tuhan memberikan Roh Kudus-Nya kepada kita, sehingga kita tidak sendirian dan tidak ditinggalkan, namun disertai dalam setiap perjalanan waktu dengan kekuatan firman-Nya. Dengarkanlah selalu dan ikutilah tuntunan suara Roh Kudus di dalam kita, karena dengan demikian kita berada dalam jalan-jalan Tuhan yang benar, penuh dengan berkat dan sukacita sorga. Mari kita berdoa saudara. Bapa kami yang di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur untuk firman-Mu yang sudah kami dengar pada saat ini. Engkau memberikan Roh Kudus-Mu kepada para murid, dan juga termasuk kami, murid-murid-Mu yang hidup saat ini. Engkau memahami Tuhan keterbatasan kami. Engkau mengerti setiap pergumulan yang kami alami. Itu sebabnya Engkau mengaruniakan Roh Kudus-Mu di dalam kami, untuk menolong kami, memberikan kami tuntunan, kekuatan, sukacita dan penghiburan dalam kami menjalani hari-hari kami di bumi ini. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur kepadamu karena Engkau tidak meninggalkan kami sendirian, tapi Engkau menemani kami. Engkau menyertai kami dengan Roh-Mu. Tolong kami Tuhan, berikan kami kepekaan untuk mendengarkan suara tuntunan-Mu dan untuk taat kepada apa yang menjadi kehendak-Mu Tuhan lewat Roh-Mu yang kudus di dalam kami. Pimpin kami selalu Tuhan, supaya kami setia melangkah dalam kebenaran firman-Mu. Firman-Mu yang menjadi kesukaan bagi kami, firman-Mu yang menjadi penghiburan dan membawa kegirangan dalam hati kami. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk firman-Mu, dan kami bersyukur untuk Roh-Mu yang kudus, yang Tuhan taruhkan dalam kami. Pada saat malam ini Tuhan, kembali kami akan beristirahat. Kami mohon perlindungan-Mu dan berkat-Mu atas kami semua. Berikanlah kami tidur yang nyenyak di malam hari ini, dan bangunkan kami kembali besok pagi dengan kekuatan yang baru, dengan tubuh yang sehat diberkati Tuhan. Lingkupi kami dengan kuat kuasa-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami menyerahkan segala pergumulan dan masalah kami ke dalam tangan kasih-Mu. Kami percaya Engkaulah ya Tuhan, yang memelihara dan yang menolong kami senantiasa. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara yang dikasih Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua. Dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Selamat malam, selamat beristirahat, dan sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.